Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan olahraga tradisional jamparingan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dibantu dengan Bapak Arif dan Bapak Aziz. Sekian, ini Cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya di sini aku mau ngejelasin dulu asal usul jamparingan ini. Jadi permainan jamparingan ini adalah olahraga tradisional panahan yang mana berasal dari daerah Jawa. Dan uniknya lagi ini dimainkan sambil duduk ya. Jadi berbeda dengan panahan pada umumnya, jamparingan ini dimainkan sambil duduk. Tetapi karena kita masih pemula, jadi dimainkannya sambil berdiri tidak apa-apa. Selain itu, filosofi yang mendalam terkait jamparingan ini dia untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan, melibatkan nuansa Jawa dan menggunakan teknik memidik dengan rasa serta insting. Jadi bukan hanya mata untuk mencapai sasaran seperti bangulan. Terus permainan ini juga berasal dari Keraton Maratam yang dimana awalnya ini dibentuk dari prajurit untuk latihan dan kini digemari dengan masyarakat yang luas begitu, sebagai sarana melestarikan budaya dan membentuk karakter. Jamparingan itu sama tradisional juga, itu yang hosbo. Tapi kalau jamparingan ini LBS-nya rata-rata rendah. Terus karena dia mengimbangi arrow-nya ini kecil-kecil. Kalau hosbo tuh bisa sampai 7 sampai 8 mili. Kalau ini paling 6, paling gede itu regulasinya. Selebihnya sama. Ininya dari bambu juga memang tradisional, nggak boleh dari ini regulasinya, nggak boleh yang dari fiber itu nggak boleh. Memang dari bambu. Ininya juga dari kayu. Paling ya sentuhan nasional ya, internasional paling ini. Palingnya sama ini. Box. Kalau ini langsung dari dengan Yogyakarta Keraton. Sultan Pakualaman pertama memang dulu memang untuk prajurit. Karena sekarang udah nggak ada untuk peperangan, jadi dialihkan untuk prestasi. Sebetulnya setiap bulan ada kita jamparingan, lomba gladen kalau sebutan. Oke, ininya sama ya. Kalau di hosbo dia nariknya sampai di belakang sini. Kalau kita jamparingan itu nggak ada, paling sampai sini doang. Ini disebutnya anchor. Tangan kanan ini untuk atas dan bawah. Semakin ke bawah terus semakin naik ya. Terus kalau panahan gini elevasi dia nggak ada yang main lurus gitu, sama kayak senapan sniper. Kalau ini sniper kan sampai 1 kilo, pasti jaraknya dia nggak ada lurus begitu, dia pasti begitu. Elevasi namanya ya. Kalau tangan kiri untuk kanan dan kiri, tangan kanan itu atas dan bawah. Lanjut ya, saya kasih satu orang 2 anak panah dulu jarak segini. Cara megangnya sama, ini nggak perlu digenggam keras-keras, yang penting di ininya ini nempel sama sini. Ini nggak usah pakai, semakin digenggam itu semakin goyang nantinya. Oke? Mata yang dominan merem yang sebelah kiri, karena yang ini kan tangan kiri dekat sama mata kanan, berarti mata kanan yang untuk bidik ya. Yang dibuat bidikan, ujung ini dilurusin ke situ. Ingat, anak panah pertama itu orientasi dilepasnya kemana, jatuhnya kemana. Anak panah kedua baru kita koreksi. Kalau kurang ke kiri atau ke kanan berarti tangan kiri yang kurang. Kalau kurang ke atas ke bawah berarti tangan kanan. Oke? Ngerti ya? Kita jamparingan harus pakai baju adat. Kayak belangkon kayak gini, terus sorjan, terus ininya jarik pakai gitu. Duduknya mananya selalu duduk, bukan berdiri. Ini karena belajar ya. Oke, siap. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ya. Terus kena. Tapi kameramen selamat sih. Oke. Ada regulasinya seperti di situ. Nah, kalau semakin tinggi busurnya nggak apa-apa, tapi kalau di belt lebih pendek nggak boleh. Wait.
Coba dulu. Coba nih apa? Dibikin Atas lagi ini. Nah, terus lagi. Kelas banget itu. Yang pertama itu langsung. Tombol beda ya sama tombol apa? yang merem tangan yang merem yang kiri nggak bisa ya udah Dua buka aja dua ya. kita ya Kenapa nggak bisa melem kiri? Kebanyakan. Pinsan. Oke. jadi sensasi seperti itu apa untuk dipasang dulu begini jadi biar nggak jatuh dimasukin ya terus satu jari di atas dua di bawah kalau kayak senapan angin senggol bacok jadi nggak perlu di buku-buku ini kan kalau di buku ini dia ngelepasnya terlalu lama gini aja memang ini nantinya kapalan kalau ini ya oke ngerti ya jangan di kanan Dewan lah tuh. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahu tentang peraturan dasar jam paringan. Yang pertama adalah posisi memanah dilakukan sambil duduk, tidak boleh berdiri. Lalu yang kedua, busur dan anak panah harus sesuai standar jam paringan tradisional. Dan yang ketiga, jarak tembak umumnya sekitar 30 meter dari sasaran. Lalu yang keempat, sasaran disebut bandulan berbentuk silinder kecil yang digantung. Dan yang kelima, penilaian berdasarkan ketepatan mengenai sasaran dengan nilai tertinggi di bagian tengah. Lalu peraturan yang terakhir adalah etika dan keselamatan di junjung tinggi. Tidak boleh memanah sebelum ada aba-aba diberikan. Sekian, terima kasih.